Dari Gubuk membangun bangsa. Dari gubuk kita membangun bangsa. Dari gubuk kita membangun bangsa. Dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin yang berbahagia, untuk kelancaran acara hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Tape seller isi ragi. Pergi ke pasar beli kedondong. Halo, selamat pagi. Senyum dulu dong. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Tegang banget kayaknya tadi ya. Izinkan saya untuk mengawali acara hari ini, untuk kita mulai acara BIMTEK pada pagi hari ini. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Imade Urip MSI, yang pada kesempatan ini didampingi oleh Ibu Nimade Usmantari, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, Imade Subagio SPI MM, beserta jajaran Koordinator BPP Kecamatan Tabanan, penyuluh dan POPT Wilayah Binaan Desa Gubuk, Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian BSIP Bali, Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Imade Rayasa MP, beserta jajaran pejabat fungsional, Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Denpasar, Kementerian Pertanian, yang diwakilkan oleh Subkoordinator Tumbuhan Ibu Putu Sinta Devi SPMP, Camat Tabanan Bapak Suyana Putra, Kepala Desa Gubuk Bapak Insinyur Inengah Mawan, Babinsa dan Babin Kamtibnas Desa Gubuk, Pekaseh dan Kramesuba Gubuk 1, Gubuk 2, dan Batu Sangihan, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa atas asung kerta warenugrahanya. Kita dapat berkumpul bersama di pagi yang berbahagia ini di Aula Pertemuan Desa Gubuk dalam rangka bimbingan teknis tanaman pangan terstandar yang merupakan kerjasama antara Komisi 4 DPR RI dengan BSIP, Badan Standarisasi Instrumen Pertanian. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara pada hari ini, kami mengundang kesediaan Kepala BSIP Bali, Bapak Dr. Hewan Imade Rayasa MP, untuk dapat menyampaikan sambutan sekaligus pengenalan BSIP Bali. Kepada Bapak, kami persilakan. Terima kasih Bu Hadis. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Made Urip, Bapak Komisi 4 DPR RI yang selalu di hati. Bersama mantan pacar beliau. Tapi sekarang ibu lebih dekat dengan dia. Ya, suasananya santai ya. Yang kami hormati Bapak Kadis Pertanian Kabupaten Tabanan, yang bodinya besar dan semangatnya luar biasa besar kan. Pak Camat yang kami hormati, Pak Kades. Nah, ini ciri-ciri Pak Kades semangat. Kalau udah kurus pasti gede Pak ya. Yang kami hormati Bapak Babin, Babinsa, Babin Kaptibmas, Koordinator BBB beserta rombongan, teman kami ini dari karantina, penanggung jawab kegiatan program strategis Kementan yang ada di Tabanan dan Badung. Yang kami hormati jajarannya Pak Made, dan yang paling penting ini Pekaseh Subah Semeton Sami ini yang berbaju merah bertopi hitam di Sami. Terima kasih banyak atas kehadirannya ini. Pak Made, mohon izin kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pertanian, termasuk kedelai, karena di sini barusan teman kita di sini petani kita mengembangkan kedelai, cuma bantuannya sedikit terlambat, jadi alat tanamnya baru datang. Ada dua hal yang kami sampaikan. Pertama tentang padi. Semeton ini ingin padi khusus juga Pak Made. Nanti kita akan berbagi benih untuk sekitar 3 hektar dan lain-lain. Pertama kami sampaikan tentang permasalahan padi. Lanjut Adik Eko. Ya Bapak Ibu sekalian, Semeton Sami ini mungkin COVID sampun ical COVID sudah pergi. Mohon jangan lupa dengan pertanian lagi. Karena pada saat COVID leluhur kita kembali ke leluhur, ke pertanian, termasuk anak-anak, cucu-cucu bapak-bapak dengan ini. Pada saat tidak ada COVID, jangan lupa dengan pertanian. Nah niki, karena terbukti pertanian yang bisa menghidupi kita selamanya, dan kita tidak mungkin semasih hidup tidak makan. Kalau kita sakit, pil dikasih, tapi kalau sudah segar, pasti ngajak lagi. Next. Nah Bapak Ibu sekalian, kami perkenalkan dulu nama kami, kantor kami BPTP, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Sekarang namanya BSIP, Badan Standarisasi Instrumen Pertanian. Jadi nama kantor kami, jadi tugas kami adalah melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian. Lanjut. Yang dimaksud dengan instrumen itu Bapak Ibu sekalian tidak hanya sekedar alat, tetapi sarana budidaya, teknologi budidaya, termasuk benih, termasuk melaksanakan kinerja sehari-hari, kerja sehari-hari berdasarkan standar. Sama seperti Bapak Ibu sekalian, kalau besi pasti cari besi yang ber-SNI. Jadi kita nanti akan bekerja dengan petani berdasarkan GAP. Lanjut. Nah jadi tujuan utama penerapan standar adalah terwujudnya jaminan mutu komoditas produk pertanian, meningkatkan produktivitas pertanian, melakukan perlindungan terhadap konsumen, termasuk juga petani kita. Nah, sebagai contoh di kanan Bapak Ibu sekalian, petani kita
kalau bahasa Bali terlalu ampah ya, nyemprot pakai racun tanpa masker, sampi gitu masker ya. Setuju lagi? Pada saat COVID sing tepuk gini kira-kiranya virus tapi aku mau masker, makin jelas-jelas di depan mata racun dan mesemprot lagi melawan arus, melawan angin juga dikit boleh. Sekali kita. Nah nanti ke depan kita standarkan. Nanti mohon Pak Kadis kalau ada bantuan pestisida plus ada maskernya, APD-nya. Setuju nggak? Setuju Pak Kadis? Lanjut. Nah niki contohnya niki Nepuro alatnya relatif lambat tahu, tapi beberapa bulan lalu, beberapa hari minggu lalu, yang juga sempat moto-moto, ternyata kedelainya sementara niki ada yang sudah bagus, tapi masih banyak yang kurang bagus. Karena ilmu menipukan ya. Sami cara balian Pak, cuma bibit dari jarak jauh cara kita nanti aneh artis 2-2 nih kok. Makin gede jurus sablek pas di lebah bahasanya pun sedok, bahasanya kita ngawat pun nyaman kok. Angin mencandol ke dadosnya tidak merata, tanaman kedelainya hasilnya pun tidak optimal. Nanti ke depan bapak-bapak bisa menggunakan alat ini cara mempelarian Pak. Ini alat ini yang pun bisa nebak langsung naruh benih. Jadi rata nih. Kalau alatnya girang, minta ke Pak Kadis ke. Pak Kadis yang gedung-gedung kayak ini. Senang murad yang teman mencanot yang petani lah kasih niki. Lanjut. Nah, niki mungkin masalah dua niki. Kebutuhan pangan Bali niki yang informasikan niki semeton sami tahun 61 penduduk Ragon di Bali 1,7 juta, tahun 2020 sudah 4,3 juta. Makanya dan beli tanah terkapling-kapling juga niki karena kekiraan genah. Tapi dengan populasi meningkat pasti butuh pangan yang terus meningkat. Kunjungan wisatawan kecuali saat COVID, makanya di data 2019 yang pakai 2019 akhir wisatawan domestik sekitar 10 juta, asing sekitar 6 juta. Jadi sekitar 20 juta orang yang harus kita siapkan pangannya, Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah ini masalahnya Bapak Ibu sekalian. Tahun 70-an yang kali lahir tahun 72 baru lahir. Jumlah sawah di Bali sekitar 150.000 hektar. Makin kali 70-an ribu hektar Bapak Ibu sekalian. Pun tengok las niki. Syukur kerja keras petani, kerja keras dinas teknis untuk terus mendorong produktivitas. Lanjut. Nah niki ring tabahan lebih ekstrim semeton. Tahun 2019 sekitar 19.000 hektar. Terakhir 2022 kali 16.000 hektar. Siu hektar hilang beralih fungsi Bapak. Jangan-jangan petani tiang ini tukang kapling sama ini gini. Kita ada gini, ada perlindungan ini. Yang takutnya kalau lahan pertanian hilang, yang namanya pertanian itu kan bahasa Inggrisnya agriculture, budaya pertanian, budaya rago hilang, tamu pun akan lenyap. Niko yang kita takutkan. Lanjut. Nah niki apa niki yang berwarna itu Bapak Ibu sekalian merupakan daerah yang paling subur di Bali Bapak Ibu sekalian. Nyagara gunung niki. Makanya tabanan cocok pantas dados lumbung pangannya Bali karena 28% sawah yang di Bali itu ada di tabanan. Lanjut. Dan ketinggiannya tadi juga. Nah, niki Bapak Ibu sekalian, alih fungsi niki di daerah-daerah yang produktivitasnya tinggi, frekuensi tanamnya tinggi, contoh Kerawitan, Kediri dan lain-lain. Niki yang mewah niki. Lanjut.
Dan ini tol gili manuk nanti tambahan kini 420 hektar lagi ini. Kalau payu ini. Lanjut. Ya payu ya. Niki sira nani kabar kape. Nah niki yang fotografer jalanan niki. Winten beli unik-unik niki bukan bongkaran niki yang takut kan. Lanjut. Oh niki pilu sekali niki. Sekali capek ning buat capek nih Pak. Di sebelah selatan itu pilangan di depan villa itu luangnya niki. Niki becek saja Pak. Tiap hari gitu depan jadi dia jalan dicari-cari ya. Lanjut. Nah niki produktivitas padi ragon ki hasil padi ragon kan menek-menek di bidang Pak. Niki kendalanya niki. Nah nabi masalah mulai bos sampaikan sarang yang selalu di hati bapak-bapak. Mari bos benten sejarahnya kenapa yang bilang selalu di hati mari bos. Sabar. Lanjut. Nah niki produktivitas padi terbaik ada di Kota Madya dan Pasar. Tapi cari nelah. Nika masalah niki. Nah nika lumbung nika yang tinggi-tinggi ya, Badung dan lain-lain. Tabanan kali di tengah-tengah santukan paling lingkar ngurus besliu lah tanah kan tidak ngurus optimal ya. Lanjut. Nah niki permasalahan saya tiosan kesuburan tanah duwe sampun semakin rendah niki. Niki salah satu kendala sampah dari saluran irigasi. Ngiring ke depan niki mumpung Pak Kades langsung sebagai petani supaya di Sobiak kan nak utang-utang sampah ring saluran irigasi. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang lunas ke depan kurangi membakar jerami dan lain-lain. Santukan Bapak Ibu sekalian jerami ini kan sekitar 2,5 ton kering okay? Segitulah kita bakar kesuburan tanah kita. Belum lagi padinya umpamanya menghasilkan 6 ton per hektar, berarti 6 ton itu dibawa dari tanah kita keluar. Jadi sekitar 8,5 ton kesuburan lahan kita diambil setiap panen. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, yang paling gampang kita punya view pertama pasti subur, yakni kedua agak subur, hari paling 6 ijas ya. Ketiga belum ijas. Keempat Yulalung. Jadi kan dah di Banten, oh masih dah di Bali karena bersyukur. Padang Mandan itu pasti nggak Yulalung kan? Nah itu bukti kesuburan lahan menurun. Bapak ingat panen ngecek kan Pak Sitian itu, intinya Pak ngecek itu mungkin ada nitrogennya masuk ke sana. Nah itu maksudnya. Tanah dulu juga keten makanya kesuburannya menurun. Niki basah-basah polos tiap tani soal niki. Lanjut. Nah niki Bapak Ibu sekalian, tahun 60-65 hasil panen kita niki full organik 2 ton sama maksimal 2,5 ton per hektar. Paritas juga paritas lokal. Setelah itu Pak Presiden Soeharto pada zaman itu melaksanakan program revolusi hijau. Tanah subur ditambah pupuk kimia sedikit, patah sekali bapak-bapak makan banyak, ditambah cutting dam. Cek mengejam bangun. Semangat tinggi itu lagi. Selanturnya nih, kalian nak cutting dam karena hasil bangun mengejam, jeksing makan-makan. Makannya pertumbuhan hasil padi monto-monto gitu. Karena tanah semakin lacur, bapak merang-merangam, doping gitu terus, tapi tidak maksimal terus. Yakin ini? Wenten bantuan pupuk organik, pupuk karena pupuk mau kampel-kampelan kan disebar. Nyak ini? Kampel ya? Nah, niki lanjut. Maaf yang nih, ampunang nimpuk tiang ini belakang. Niki yang berbicara data nih, petani. Nah, petani ragoring Tabanan rata-rata berumur 57,5 tahun. Badung 57, Beleleng 53an. Karena di Beleleng kan buminya untuk
mencari kerjaan lain lebih sedikit dibandingkan Regi. Jadwalnya yang tersisa ngurus pertanian sana agak lingsir-lingsir dan lingsir-lingsir. Nah, ini kendala Rago ke depan, lahan habis, yang mengerjakan semakin sedikit. Lanjut. Nah, ini kabel-kabel asik ibu diko nanam kayaknya jagoan ibu deh sih bangun bu kendalnya langsung bangun senyum kita bu senyum aja nak lingsir sami gak tanam dia mikir yang nyongkok nanam padi diko pasti ya bang ya ini kita kerang lanjut. Nah, ini ring wit 3 hari lalu dia anak tukang fotografer di jalan raya nih, jadi dia apa kamera, seperti aneh-aneh. Peternak kita juga disir-disir. Lanjut. Niki, pedagang sapi ring bringkit. Masalah sapi niki, hari Minggu. Nah, niki yang sampaikan deh. Kenapa Pak Madi selalu di hati? Nah, niki Madi beda sejarah nih. Minggu lalu dia ke bringkit mau baju abu-abu niko mendaging tulisan Komisi 4. Pak Haji ini giling ke diri, Pak, tahu Pak Urip? Loh, aja Pak Urip. Yang namanya petani peternak ya tahu lah Bapak. Itu dia. Takon dia, Pak Haji kok masih muda sekali gagah? Berapa istrinya? 3. Berarti seandainya Pak Urip maju lagi ket-ket ukurannya bernama dia. Nah, jadi makanya dia menyampaikan Pak Made selalu di hati. Aneh lihat ada sini apa? Komisi 4 aja baju tiang itu coba ingat. Apa itu kok Komisi 4 di sampingnya ada BPD. Saya kerja di BPDB, bekerja dengan Pak Made Urip. BPD-nya itu karena saya minjem utang di BPD. Next lanjut. Nah, niki tukang tusuk jumuh sapi lis. Wentang kena jumnon kan sapi niki Pak. Takenya saking api Pak, saking tembuku. Tiap Sabtu, tiap hari api Pak niki Rabu dan Minggu. Udah Pak Urip, aduh nih. Heran ya. Lanjut. Nah, lanjut Bapak Ibu sekalian, niki bukti niki data dari BPS, pertanian, peternakan, hortikultura sudah menurun rumah tangga kita yang fokus mengerjakan. Lanjut. Nah, niki dalam usaha tani telah kemudian kesun ki, kiong keturus, yuyu keturus makin kertis keturus niki. Ya, ki kerusakan alam niki. Kedis cerido mestinya dia yang bertugas mengusir burung-burung hama. Kita tangkap, kita pelihara di rumah. Padahal dia sebenarnya punya wilayah kawasan 2 hektar untuk mengejar burung-burung pengganggu hama, keong dan lain-lain ini. Mestinya kita pelihara bebek sudah tidak ada. Sedangkan di Vietnam, kenapa pertanian maju 2 kali dalam setahun melepas bebek, sekali siklus tanam. Saat sul menyukutin sekolah, bebek masuk ngalih mamahan gulma dan keong. Setelah itu dimenyukut menowin lagi dilepas. Rago bebek ngai genit. Oh, sejak cewek ke genit ke bebek nih kayak genit. Heran dia benar. Padahal yang buktikan tidak benar itu. Oke, lanjut. Ini bebeknya genit Rago. Itu pada manipunya mau. Angin lanjut aja nak keluar ya. Next Mas Eko, kita kemakan pertanyaan manipu nanti. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, lahan semakin sedikit, petani tidak tertarik bertanam padi, makanya ke depan kita sebaiknya memang mengembangkan padi-padi khusus, padi hitam dan lain-lain. Itu salah satu padi khusus. Kenapa padi hitam? Padi hitam itu antioksidannya tinggi. Nah, kalau bapak-bapak suka padi hitam, terus ketela ungu dan lain-lain, itu berpotensi untuk menghindari penuaan dini untuk awet-awet muda. Makanya yang seperti ini orang-orang kaya sudah beralih. Makanya kemarin di Mangesto sampai-sampai kekurangan produk Pak.
Makanya niki ke depan kebetulan Pak Kades berminat, kita bantu Pak Made melalui anggarannya Bapak, kita bantu benih tadi. Lanjut. Nah niki kalau padi biasa niki kan ada harga eceran tertinggi kan. Kalau terlalu tinggi kita menjual beras kan repot, kita bisa kena aturan. Lanjut. Nah niki kalau beras khusus ya 30.000, 40.000 ada tenang ngurus nih kok. Makanya ke salon temal sing mahal sing diket kan itu. Lanjut. Nah makin terkait dengan kedelai. Lanjut Mas Eko. Nah ini kebutuhan kedelai kita Bapak Ibu sekalian, karena populasi terus meningkat. Tahun 2010 kebutuhan kedelai nasional 1,7 juta ton. Akhir-akhir sekarang sudah mendekati 3 juta ton Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah ini untuk harga pangan yang di kiri Bapak Ibu sekalian, kedelai terus meningkat harganya. Kalau yang di kanan dari 2020 dibandingkan 2021, harga kedelai jauh lebih tinggi. Nah ini permasalahan nasional kita. Lanjut. Nah produsen kedelai yang utama adalah Brasil, nah ini ke Argentina, Cina, India, Kanada, Amerika. Rago konsumen besar, tapi kedelai kita morat-marit begini kali. Perlu kerja keras ke depannya lagi. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu sekalian, produksinya semua turun lagi, termasuk di Bali, termasuk di nasional. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kebutuhan naik menjadi 36.000 ton, tapi hasil kita di Bali hanya ada 4.000 ton. Makanya Irago ngajak tahu tempe itu makanan luar negeri mungkin, ya. Karena kedelai impor yang kita makan lebih banyak. Alasannya beberapa hal, antara lain biji yang kurang besar. Lanjut. Dan sudah ada inovasinya Bapak Ibu sekalian. Yang masih banyak mengembangkan kedelai di Bali adalah Kabupaten Jembrana. Ini yang paling besar. Lanjut. Produktivitas kita hampir mendekati, hampir sama dengan nasional. Kita sekitar 12,7, tapi secara nasional 11,63. Lanjut. Yang tertinggi adalah Sulawesi Barat. Kalau Bapak Ibu sekalian berminat belajar kedelai, barangkali ke Sulawesi Barat. Ya. Lanjut. Jadi yang bermasalah kita adalah benih kurang. Nah benih Pak Made, benih kedelai petani biasanya beli ke pasar dengan ilmu sederhana. Jemaah kedelai kepel yang cari mendekat nyantik. Nah ini belum standar. Ke depan harus kita kembangkan di mana sentra produksi benih kedelai. Jadi seperti itu nanti dulu ke depannya. Karena kedelai tidak bisa disimpan umur lama. Populasi tanaman yang tidak merata karena ilmu nyamuk, usaha itu pengendalian HPT kurang diperhitungkan. Lanjut. Nah jadi strateginya adalah peningkatan luas tanah, paritas unggul dan asintan pada hari ini Pak Made akan menyerahkan ke Semeton Tinggi. Lanjut. Kedelai petani hanya tahu paritas Andasporo, padahal ada banyak paritas. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah ini yang kita kerjasamakan dulu Pak Made sempat panen di sebuah bengkel. Yang terbaik adalah biosoi. Tanamannya pendek, bijinya besar, hampir sama dengan kedelai impor. Oke, lanjut. Nah hasil develop kita, kalau kita menggunakan biosoi, tanam merata bisa mencapai 2,85 ton. Kalau yang seperti biasa-biasa yang kita ada di Tabanan hanya 1,1 ton. Jadi bisa 2 kali lipat lebih. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu sekalian nanti ke depan biar santai, menjangka ada mau pelarian dicari ya. Padahal nanam kedelai, cucu Pak ini dah ini milu nanam kedelai. Oh kita ini, udah keren. Tanaman rata. Lanjut. Nah ini kedelai semeton kedelai bubuk ini berlot yang polimoto. Lanjut. Niki tanamannya juga bagus, lumayan merata niki. Nah niki semeton niki. Lanjut. Lanjut niki yang sebelumnya. Lanjut. Nah niki kita harus komitmen mendukung pertanian. Niki kata kuncinya. Karena tiang sempat di Karangasem, Pak Uni ngasih petani kita dia. Dan Pak, kadang tiang tatanan nasional itu, dan ternyata petani ini penderitaan tiada akhir namun ikhlas. Gitu.
Pantunnya belum, Pak? Atau nanti, Pak? Sekarang. Oke, silakan Bapak. Nanti dihukum nanti saya. Baca kepercayaan dulu ya. Siang-siang pergi ke pasar. Becik. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Pak Made Rayasa untuk penyampaian yang sangat memotivasi dan memberikan banyak informasi tentunya pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, agenda kita lanjutkan dengan sambutan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan. Kepada yang terhormat Bapak Imades Bagio, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya yang terhormat Bapak Made Urip, anggota Komisi 4 DPR RI bersama Nyonya Ibu Usmantari, demikian juga yang saya hormati Kepala BSIP Denpasar, Kepala Baranta kelas 1 ada yang mewakili, demikian juga yang saya hormati hadirkan kami Pak Camat Tabanan, juga Pak Mengkel Desa Gubuk. Saya hadir bersama para penyuluh yang juga hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ibu sekalian. Ke pasar Gubuk membeli sayuran, jangan lupa membeli rambutan. Perkenalkan, saya Made Subagio, Kadis Pertanian akan memberikan kata sambutan. Baik, puji syukur kepada Yang Maha Kuasa, saudara kita diberikan kesehatan. Mari kita sama-sama mengaturkan panganjali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berbahagia sekali pada hari ini saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, para peserta BIMTEK yang sangat kami banggakan. Sebenarnya dari kemarin kami terus bicara masalah pertanian dengan Pak Rai, dengan Pak Made. Dari 2 hari lalu ya kemarin kami hadir, Bapak memenuhi undangan dari Menko Perekonomian dari Bu Astep, yaitu tentang program Glusluk, nanti komunitas cabai, nanti hulu hilir. Kemarin launchingnya di Singaraja, selanjutnya nanti next di Tabanan dan Bangli. Jadi beberapa pokta nanti menjadi sasaran mendampingi program hulu hilir dari berbagai stakeholder. Nah, khusus untuk hari ini adalah kegiatan BIMTEK yang diselenggarakan oleh BSIP. Di antaranya adalah kegiatan ini Bapak Ibu sekalian semuanya hadirlah untuk sebenarnya mendukung waktu itu kegiatan budidaya kedelai yang ada di Desa Gubuk. Kalau masih ingat Bapak Ibu sekalian bahwa pada musim tanam yang kedelai yang kita tanam pada saat ini itu ada kedelai yang kita berikan bantuan di Subak Gubuk 1, Subak Gubuk 2, Subak Sakah ya, dengan aneka jenis bibit saprotan, dan saat ini sudah dipanen. Laporan dari para penyuluh kami, khususnya koordinator BPP dan penyuluh, bisa berdiri para penyuluh, biar penyuluh di hati masyarakat siapa yang hadir bisa ngadap ke berkesakan. Penyuluh saya ini ganteng dan cantik-cantik. Nah ini barangkali bapak ibu yang belum kenal atau yang sudah kenal, saudara inilah petugas yang nanti mendampingi bapak di lapangan. Silahkan duduk kembali. Nah itu Pak Tuslandro, ada ST, ada Widya, ada Wajra dan Komang juga ya, staf POPT kami. Nah demikian Bapak Ibu sekalian nanti yang mendampingi kegiatan kita di pertanian. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada paparan sedikit. Saya senang sekali terinspirasi dengan gayanya Pak Kepala BSIP dari memberikan paparan seperti stand up komedi ya. Jadi memang suasananya harus begitu karena kita kan dalam ruangan yang sangat padat nih. Jadi memang tata caranya harus menunjuk supaya menarik. Baik, bisa dibantu next mungkin Bapak Ibu sekalian sesuai dengan visi misi Bapak Bupati Tabanan namun saat Keti Leko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan era baru aman unggul madani au. Tugas kami adalah untuk menjalankan misi di antaranya Madani. Next, Madani di sini next saja
Ya, lanjut. Oke, lanjut saja. Mbak Dani adalah bagaimana kita di Dinas Pertanian mengkawal pertanian seperti yang disampaikan oleh Pak Ray. Tadi sedikit ada, nanti Bapak lihat, ini belum kami selaraskan dari datanya hasil geospasial yang 19.000. Tadi Pak Ray menyampaikan di paparannya adalah 19.000 sekian, itu adalah lahan baku sawah yang menjadi LP2B 16, sekian lahan pangan pertanian berkelanjutan yang harus kita pertahankan sampai tidak ada kehidupan. Demikian. Jadi kami sampaikan kepada Bapak bahwa lahan kita yang di Tabanan, yang di paparannya Pak Ray tadi yang 16, sekian, itulah lahan pangan LP2B yang sudah terekod di RT RW nomor 3 tahun 2023 RT RW Tabanan. Jadi ini mari kita sama-sama mengkawal pertanian. Kalau boleh, sebenarnya waktu itu kami memohon supaya LPS lahan 19, sekian itu menjadi LP2B gitu, tapi kan memang harus ada kepentingan untuk pemukiman, mungkin fasilitas umum dan lain sebagainya, maka ditetapkan di Tabanan LP2B-nya adalah 16, sekian hektar. Next. Baik, Bapak Ibu sekalian, secara keseluruhan, nah karena ini pelaksanaan kegiatan di di Gubuk, bahwa tentu kita di Tabanan sangat dibanyakan dengan topografi dari gunung, tengah, segara. Nah, kita Bapak Ibu sekalian dalam hirup pikuknya menjaga ketahanan pangan kita, mulai dari atas kita memiliki next Pak, dibantu dulu, lanjut. Kita memiliki komunitas yang sangat beragam, yaitu ada tentang kopi yang di arah atas Pak. Kalau kita orang Bali nggak minum kopi pagi-pagi, maka tentu kurang nikmat rasanya. Jadi ada kopi robusta. Jadi masyarakat perlindungan dikasih geografis robusta. Kalau di Batu tidak perlu dibagi kan arabica. Tetapi di Tabanan juga ada arabica daerah Muluk yang 1.200 mdpl. Ada di Pupuan paling utara dekat Gunung Batu Karu, itu ada 100 hektar. Dan itu sedang kita bina petani untuk memenuhi kebutuhan pangan, diantaranya untuk kopi. Nah di sisi lain juga ada padi, jagung, kedelai yang selalu kita kawal, termasuk di Gubuk ini adalah daerah potensi pertanian. Jadi kemarin kita kedelai dan juga bawang merah. Kemarin di Gubuk 1 kita dengan Pak Made juga mengembangkan bawang merah yang super Philip ya Pak, varietasnya ya, itu 10 hektar. Nanti supaya kita juga nanti bisa berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan pangan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pesannya adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kepala BSIP tadi, Bapak-bapak yang hadir, yang barangkali juga karena saya apalagi banyak sekali, apakah Bapak juga pelaku kemarin yang di 10 hektar ataupun tidak. Tetapi secara umum, apapun jenis bantuan horti yang diterima, baik kemarin kedelai yang tadi katanya seperti 212 ya Pak, Masabah, padahal kita sudah selukan Bapak Ray kepada bapak-bapak tokoh-tokoh masyarakat, ayo kita sistem tunggal ya, karena saya sarjana perikanan jadi belajar tentang pertanian, jadi munggal gitu ya, jadi seperti itu. Tapi masyarakat masih terbiasa katanya nyambah karena tangannya masih kuat-kuat, katanya chest gitu, jadi merata gitu ya, jadi seperti itu kondisinya. Maka sebenarnya kalau secara terstandar teknologinya kita memang seperti nunggal tadi, atau nanti ada alat yang diberikan oleh bantuan hibah nanti oleh PSIP. Cuma nanti mohon kisi-kisinya itu apakah sudah masuk di e-katalog, kemudian ada berapa biayanya. Berandai-andai tadi nanti karena Pak Ray lempar tadi minta sama Kadis Pertanian, saya pasti akan bisa nanti ke TAPD lagi, Bapak nanti dari Kopang mengajukan proposal, kita harus ajukan ke tim anggaran supaya nanti mohon alat ini begitu. Nah kalau enggak minimal ada nanti ke pemerintah pusat kita mohon, itu kan untuk peningkatan alsintan juga alat mesin pertanian seperti itu Bapak. Jadi bawang merah daerah Gubuk kita kembangkan. Kemarin di Subak Bengkel juga sudah berpanen di Bengkel. Sebelum di Gubuk kemarin, sebelumnya juga sudah di Bengkel. Dan bawang putih juga Pak Ray. Saya mohon bantuan Pak Ray. Jadi tahun ini juga kita di Subak Babahan yang ada kesunan kayunya di sana. Ada satu orang yang petani yang kita protek masih melaksanakan kesunan kayu. Tetapi yang lainnya itu memang karena Bampam
itu juga di Babahan. Saat ini sudah bertumbuh. Tadi pagi ada laporan katanya ada satu jenis beberapa populasi itu layu gitu Pak. Jadi tadi hari ini tim kami POPD sudah berangkat untuk identifikasi dulu nanti menentukan jenis obatnya. Jadi secara umum mari kita Bapak Ibu sekalian, para petani, bapak-bapak, mungkin ada petani milenial. Saya juga lahir dari anak petani. Jadi saya dari Selabih Bapak, paling barat. Saya sekolah dari sampai SMP yang masih menjukut, masih nengalo sama bapak. Kemudian setelah itu saya dikirim ke Jawa Barat untuk belajar perikanan. Sepulang itu berkarya. Akhirnya kembali lagi ke Dinas Pertanian karena dulu di beasiswanya dari Departemen Pertanian. Jadi merasa bangga sekali karena saya merasakan tadi analisa saya, kalau bapak-bapak dari cermat membaca analisa usaha tadi yang saya lihat sepintas di paparan itu, itulah patokan. Ada dua hal Bapak Ibu sekalian. Sering mengatakan petani pada saat panen itu tidak dapat untung dan tidak tersenyum. Perintah Bapak Bupati, Kadis Pertanian, buatlah petani pada saat panen itu tersenyum. Nah itu lama saya menerjemahkan seperti apa. Jadi kalau kita beranalisa, tentu nanti dalam kegiatan kalau kita lihat di paparan Pak Rai di analisa, misalnya begini Bapak, kalau misalnya kita kan lahannya sedikit dalam menghitung biaya operasional, misalnya mulai kedis atau merawat air pada saat sesi merawat air, kalau traktor itu sudah pasti sekian aro, sekian sewa traktor, kalau menjukut sekian orang, berapa lama, kalau memulus sekian juga. Tetapi biaya selanjutnya kan pada saat kontrol air, kemudian pada saat pupuk pasti juga gitu kan. Kadang-kadang kontrol air itu memang tiap hari, tapi kan jangan hitung satu hari apakah Bapak kontrol airnya satu hari gitu kan. Paling ke sawah itu 2 jam gitu kan, 2 jam. Jadi jangan hitungnya 80.000 kontrol air per hari, itu kan pasti rugi nanti berusaha tani. Nah kalau pelajaran yang saya diajari waktu tahun 85 di Bogor lah, hitunglah tenaga kita sebagai petani adalah satu TKSP, satu tenaga kerja setara pria, misalnya 8 jam, harganya di sini 125.000, berarti kita hitungnya 2 per 8 jam kali 125.000, itulah hitung kita hargai diri kita sebagai petani. Itu pelajaran dari guru saya waktu di Bogor ya, jadi menghitung analisa usaha tadi. Kurang lebih seperti itu, sehingga kalau yang melihat usaha bibit apa namanya di Balai Benih kan ada lahan pertanian 70 ada Pak, itu menghasilkan benih untuk kerjasama dengan Guamo. Kalau yang berhitung, yang minta kepala UPTD-nya berhitung dengan cermat, mulai dari ngendak puyo berapa biayanya, sampai ngeraktorin, kemudian sampai ngelampit, sampai beli bibit, sampai memulus, sampai menjukut, sampai pesnas, sampai panen, sampai hasil. Itu karena masuk PAD itu saya dapat untung Pak, jadi saya setorkan ke PAD. Begitu artinya kalau dilakukan semua kegiatan secara terstandar sesuai dengan arahan Pak Kepala BSIP, sementara Tuhan akan memberikan rezeki. Terlepas ada bencana air yang tidak bagus, kemudian ada hama penyakit, dan kemudian pemilihan bibit yang tidak tepat, harga pada saat itu, isu-isu sentimen pasar itu kan hal-hal lain yang sangat sentimen pasar, demikian Bapak Ibu sekalian. Nah itu pengalaman kami dalam mendampingi petani. Kemudian yang kedua, kami juga berpesan Bapak, saat ini suplai pupuk bersubsidi sudah mulai dikurangi. Bukan tidak ada beberapa tani di medsos menulis, Pak Kadis lebih baik sawahnya ditanamin alang-alang saja. Saya tidak bisa beli pupuk. Itu saya cari orangnya Pak, saya ketemu orangnya sampai di bersama tim kami. Siapa nih orangnya? Ternyata mereka tidak aware dalam bersama dengan petani dalam menyusun pertama usulan RDKK-nya gitu. Mereka disuruh kumpul KTP nggak mau, takut digunakan. Jadi para penyuluh kami akan bisa membantu petani ketika dalam dalam mengumpulkan data itu kooperatif gitu, menyusun RDKK. Setelah nanti tebus pupuk itu nggak bisa lagi penyuluh kami bantu. Itu sudah mainannya bapak-bapak dengan erekan gitu Bapak. Jadi penyuluh bantu beri korek-korek kan itu anunya. Jadi nggak bisa Pak, penyuluh kami tidak izinkan lagi begitu. Tidak boleh lagi itu melanggar aturan. Itu sudah nanti ketika tebus pupuk mainanlah erekan sama bapak petani. Nggak boleh lagi minta penyuluh bantu kan korek-korek ini, itu nggak boleh Pak. Itu semua masih salah. Itu sudah dikawal betul sama Ombudsman sama BPK. Salah satu begitu case-nya Bapak. Maka ayo kita Bapak, mari kita pelan-pelan lagi berorganik. Laporan dari Pak Patut Sulandro,
untuk PH tanah Pak Rai dari gambling yang kita bersama PI di kawasan BPP Tabanan ini adalah 5,5 sampai 6 nilainya. Artinya kalau kita mungkin picu terus dengan pupuk kimia tentu tidak akan bagus. Berarti artinya kita harus sudah mulai teori membenah dan teori untuk memperbaiki tentang struktur tanah. Kurang lebih begitu, nanti mohon bantuannya kolaborasi program dari DSIP. Kemudian mari kita pelan-pelan ke ramah lingkungan Bapak. Seperti tadi memupuk adalah pupuk yang padat, mungkinnya POP, pupuk organik padat. Jadi mungkin Bapak bahasanya bagaimana ini kalau jalan wisatanya tak bagus, jadi harus berkampil-kampil dibawa ke sana. Kalau pupuk urea mungkin harusnya 1 kampil, pupuk organik bisa 10 kampil kan perbandingannya begitu. Jadi perlu lagi cost atau biaya. Begitu sering itu yang saya dapatkan di petani. Kemudian selanjutnya Pak Kadis ketika nanti menggunakan pupuk organik, ketika ada loss produksi siapa yang tanggung begitu ya, siapa yang menanggung. Misalnya dengan pertanian konvensional selama ini produktivitas yang dihasilkan rata-rata di paparan 6 ton per hektar. Ternyata ketika Bapak mulai merubah perilaku sikap dan mental dengan menggunakan pupuk organik, ternyata nanti Bapak meyakini dapatnya cuma 4 ton. Nanti yang 2 ton siapa yang tanggung gitu ya. Hal ini saya sudah diskusikan juga dengan Ibu Deputi Bank Indonesia saat pertemuan, mungkin ada program apa enggak gitu ya, ataukah kalau sekarang kan ada asuransi tanaman pangan saja itu untuk gagal panen, tapi kalau ada program-program yang menjamin ketika nanti masyarakat belum kita langsung cut off stop pupuk organik, kalau gitu nanti Pak Gubernur gimana Pak? Apa kita pertanian berhenti? Berarti kan kita harus sudah mulai ayo kita ke ramah lingkungan lagi. Kalau nanti seandainya stop dengan perda pupuk organik di Bali gitu misalnya, berarti nanti gimana cari pupuk kimia Pak? Itu kan harganya mahal sekali. Apa kita berhenti pertanian? Tentu tidak, karena semua pupuk organik sangat banyak. Kita petani sudah dilatih terus bagaimana membuat pupuk organik sendiri atau pestisida nabati sendiri, atau memang membeli produk yang sudah ada dengan izin produksi, dengan izin edar general yang ada itu mungkin yang sudah bisa kita lakukan. Nah, berat memang Bapak, apalagi kemarin ketemu dengan petani milenial. Pak Kadis masa seorang petani muda gitu. Tadi kan fotonya yang dua-dua tadi Pak Ray sedikit kepo nih, ada yang petani muda kok Pak di foto satu gitu, jangan yang tua-tua saja. Nah, begitu ya. Iya, jadi kan begini Pak Kadis, masa kami anak muda harus bubuk ke sana. Oh, berarti jalan usahakannya harus bawa sekali-kali pakai wing gitu kan, bawa pupuk ceng gitu kan, berarti jalan wisatanya harus diperbaiki. Atau ada nggak pupuk yang katanya bisa smart menjadi satu berapa segini gitu misalnya Pak, tapi ini khasiatnya seperti keratindangnya Pak Rai tadi itu gitu ya. Ada nggak yang begitu sehingga yang kandungan mungkin bakterinya atau 5 unsur bakteri positif gitu misalnya Pak, saya rasa masih bisa Pak, ada ya, tidak, berarti tidak POP yang banyak. Jadi POP itu hanya sebagai substrat, nanti di komposter lah oleh beberapa ini, kurang lebih begitu Pak. Karena saya sudah melihat ada yang begitu gitu ya. Jadi kenapa itu tidak kita lakukan, bisa meningkatkan produktivitas. Demikian Bapak yang ingin saya sampaikan. Saya senang sekali bisa bertatap muka dengan Bapak. Dan kegiatan ini adalah berkat kolaborasi dari yang terhormat Pak Madi Urip dari Kementan. Untuk itu saya ada pantun untuk beliau untuk menyemangati. Ke lapangan gubuk bermain bola, lapangannya becek, baju pemainnya kotor. Oke. Sungguh bangga kita punya tokoh idola Pak Madi Urip dengan julukan sejuta traktor. Jangan bisa nih Pak peran sapi, saya ingatkan Pak Madi Urip yang peran traktor, pasti ingatkan Pak Madi Urip. Nah, pesannya adalah siapapun nanti yang akan melanjutkan tugas karya beliau, karena memang beliau juga dibatasi oleh aturan tidak bisa berkarya lagi di legislatif, tentu pasti ada nanti penerus kader-kader beliau yang mudah-mudahan juga mengambil langkah smart dalam ilmu pemasaran sebagai produk positioning. Ketika Bapak dikasih air apapun, Bapak selalu bilang aqua aja, mohon jangan direkam ke brandingnya. Saya beli aqua, padahal dikasih yang lain, jadi tahunya aqua. Demikian juga pesannya adalah ketika mengatakan traktor, ingat Pak Urip. Ketika mengatakan ini, menurut beliau, wah ingat dengan pertanian, lalu berpihak pada pertanian. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ikan paus makan kedono, kasih aplaus dong.
dengan salam Santi, Om Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih untuk informasi, semangat dan pantun juga dari Bapak Kadis Pertanian Kabupaten Tabanan. Sekali lagi aplaus untuk Bapak Kepala BSIP dan Bapak Kadis Tabanan. Terima kasih Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kita akan menyimak arahan. Sekaligus kami mohon Bapak Dr. Andes Madi Urip untuk berkenan membuka bimbingan teknis tanaman pangan terstandar Desa Bubuk secara resmi. Waktu kami persilakan. Ingin matur susumo iki dalam keberadaan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, Raja kami. Yang saya hormati Kepala BSIP Bali, Bapak Dr. Ewan Pak Rai Rayasa. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, Pak Made Subagio, Bapak Camat Tabanan, yang saya banggakan Bapak Perbekel, Pak Ngamawan, Bapak Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bali atau yang mewakili, dan juga Badan Karantina kelas 1 dan Pasar, Bapak Mabin, baik dari Kapolsek maupun juga dan Ramil, teman-teman para penyuluh yang saya banggakan, Ida dan Nenes dan Sami, Semeton Kelapa Sumbar, yang sekaligus juga sebagai peserta Bintek pada pagi hari yang berbahagia ini yang saya banggakan. Tadi telah banyak disampaikan oleh Bapak Rai dari BSIP dan juga Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan tentang Bintek ini. Nah, saya karena ini di Tabanan, surat edaran Bupati diwajibkan untuk berpantun ini. Jadi di Tabanan kan akan banyak lahir penyair-penyair ya. Nanti akan ada penyair Arya Dwi Panggang. Maka saya heran tadi pantunnya ada paus makan dodono. Apa di laut ada pohon dodono? Ya namanya pantun itu adalah bahasa fiksi ya, bahasa hayalan ya, fiksi. Nah, yang juga mulai dengan sebuah pantun ini. Ibu-ibu di Koripan ke salon, beli timun di Meguitani. Bade urip tidak jadi calon, namun tetap setia pada petani. Ya itu. Jadi Bapak Ibu, Bintek ini adalah hasil kerjasama antara Komisi 4 DPR RI dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yaitu dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas penyiapan SDM dan menambah wawasan para petani kita. Jadi Bintek ini dilaksanakan oleh seluruh eselon 1 Kementerian Pertanian Republik Indonesia, termasuk juga BSIP. Nah, Komisi 4 DPR RI itu adalah membidangi masalah pertanian, masalah lingkungan hidup dan kehutanan, masalah perikanan dan kelautan, dan juga punya mitra kerja dengan Perum Bulog. Sekarang mitra kerjanya adalah Bapanas juga, Badan Pangan Nasional. Nah, sekarang Badan Karantina ini di nomenklatur yang baru ya, ada undang-undang mensyaratkan supaya kita membentuk badan karantina. Jadi sekarang badan karantina itu sudah lepas dari Kementerian Pertanian, dan kemarin sudah dilantik kepala badan karantina yang baru. Jadi digabung, yaitu hewan, tumbuhan, dan ikan juga. Nah ini, jadi kalau badan karantina ini kan punya peranan yang sangat strategis, yaitu mengawasi tentang lalu lintas masuknya hewan, ikan, dan tumbuhan, baik yang masuk maupun juga yang keluar. Kalau di negara maju seperti Australia itu badan karantinanya betul-betul berwibawa ya, betul-betul infrastrukturnya bagus sekali. Saya beberapa kali ke Australia, dulu ada teman saya masuk ke Australia bawa dendeng dia,
ikan dendeng itu ya, yang sudah dimasak oleh istrinya, wah semalaman itu sudah ditaruh di koper itu, ternyata masih dilacak itu dikejar oleh anjingnya itu, akhirnya dikeluarkan dendengnya itu. Waduh Pak Pade, istri saya sudah begadang buat dendeng ini, akhirnya dia ambil itu artinya apa? Sangat ketat keluar masuknya barang itu di Australia itu. Kalau kita kan masih ya santai-santai saja tentang masuknya lalu lintas itu kan, malahan dari jalan-jalan tikus ya, itu semua kita kontrol itu. Makanya mudah sekali masuk penyakit ke wilayah Republik Indonesia ini, termasuk juga PMK, penyakit mulut dan kuku itu kita importasinya masih seperti India. Kita sekarang mengimpor daging kerbau dari India, padahal India itu tidak seluruhnya bebas PMK, ada beberapa negara bagiannya yang belum. Itu kita sebelum kesempatan itu khawatir itu. Akhirnya kita kan juga kebobolan itu tentang PMK itu. Padahal kita sudah masuk ke UIE ya. Jadi penyakit internasional tentang penyakit hewan itu kita sudah masuk, kita sudah bebas dari PMK itu. Sekarang masuk list lagi. Nah ini kita berapa posnya untuk kita bisa mencapai itu. Nah ini maka badan kita ini menjadi amat strategis buat kita itu sekarang ini. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kita di Komisi 4 DPR RI itu sudah merencanakan yaitu program-program strategis ke depan ini dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas para petani kita. Pertama misalnya tentang pajali, padi, jagung, dan kedelai ini. Jadi padi misalnya kita tiap tahun mengalami penurunan tentang produksi kita ini. Maka pemerintah pada saat sekarang ini bersama dengan anggota DPR sama-sama bagaimana meningkatkan, baik dari sisi kebijakan, dari sisi anggaran, dari sisi regulasi yang kita atur supaya betul-betul kita bisa memenuhi seluruh kebutuhan warga negara Republik Indonesia ini tentang pangan. Karena pangan ini setiap warga negara itu harus punya akses untuk mendapatkan pangan yang murah, dari ketersediaan, dari keterjangkauan. Karena untuk berat pangan ini adalah bagian asasi juga buat warga negara itu. Jadi kalau di sebuah negara stabilitas pangannya terganggu, maka keamanan negaranya pun itu akan terganggu juga. Maka kebutuhan pangan ini harus disiapkan oleh pemerintah. Caranya bagaimana supaya meningkatkan produktivitas dan produksi kita? Nah memang pemerintah pada saat sekarang ini ada program namanya food estate, baik yang di Kalimantan Tengah maupun juga yang di Merauke food estate. Tetapi itu belum memberikan kontribusi yang cukup untuk menjaga ketahanan pangan kita. Kita di Kalimantan Tengah itu kan punya 1 juta hektar yang sudah dibuka oleh pemerintah. Tetapi produksinya masih cukup rendah. Rata-rata per hektar itu paling maksimal hanya 2 ton per hektarnya. Karena tingkat keasaman tanahnya itu masih cukup tinggi. Beda dengan kita di Jawa, di Bali ini. Ya, 1 hektarnya itu bisa 8 ton, malahan sampai 12 ton. Nah, cuman sekarang tantangannya kita di Jawa, Bali ini adalah seperti apa sampai ke tadi. Alih fungsi lahan yang begitu tinggi, konversi lahan ini. Gitu. Yang disasar adalah lahan produktif, tanah-tanah kelas 1. Ini. Jadi berapa kilang kita? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rai. Kalau di taman ini hampir 1000 hektar hilang per tahunnya. Kalau kemarin kita bintek di Bandung itu kira-kira 240 hektar per tahun hilang itu. Ya itu. Tetapi sekarang rata-rata di kabupaten itu sudah punya aturan tentang tata ruangnya, sudah diatur dengan baik itu. Mudah-mudahan ke depan tidak lagi sedrastis seperti tahun-tahun yang dulu. Nah cuman kita juga berharap kepada Bapak Ibu, terutama peserta bintek ini yang kebetulan misalnya jadi desa adat, itu di masing-masing desa adatnya buatlah semacam perharaan begitu supaya tidak terlalu mudah
lahan produktif kita ini tergerus untuk kepentingan di luar pertanian. Itu contohnya di Sudiparo kalau tidak salah sudah diatur dengan baik itu, demikian juga di Timpang ya. Jadi tidak boleh pengembang itu masuk ke daerahnya itu supaya betul-betul ya bisa kita pertahankan lahan produktif itu. Padahal undang-undang sudah memberikan mandat kepada kita, undang-undang tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan itu. Jadi kalau tanah irigasi teknik tanah kelas 1 harus ada lahan penggantinya, kan begitu harus alih fungsi itu. Jadi nyatanya di lapangan itu tidak berjalan dengan baik, gitu. Malahan ya dilanggar betul tentang undang-undang itu. Maka undang-undang itu pelaksanaannya kalah cepat dibandingkan dengan laju hilangnya lahan-lahan produktif itu. Maka tugas kita bersamalah untuk memproteksi lahan-lahan produktif itu. Gitu. Jadi kalau tidak dilakukan itu, saya yakin 10 tahun, 15 tahun lagi Tabanan itu tidak lagi akan penyandang sebagai lumbung berasnya Bali itu. Sulit, kita akan tergantung dari pangan dari luar, baik dari Jawa maupun juga dari Lombok berarti itu. Nah kemudian kalau jagung ya produksi kita memang tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, pasti impor. Apalagi kedelai kebutuhan kita di dalam negeri domestik ini hampir 1,3 juta ton. Produksi kita nasional berapa? Tidak bisa baru sampai pada 600.000 ton per tahunnya. Itu gapnya kan tinggi sekali, hampir 700 ton per tahunnya. Pasti impor itu. Kebutuhan industri rumah tangga dan tahu tempe kebutuhannya tinggi di Indonesia. Nah itu, padahal kita begitu saya masuk ke DPR sudah kita dorong itu bagaimana meningkatkan produksi kedelai kita. Ini tidak jalan di lapangan ini. Kadang-kadang petani sudah didorong-dorong juga tidak mau, karena antara produksi dengan hasil setelah dijual itu tidak sebanding, ya. Itu tidak sebanding. Nah jadi barangkali ke depan inilah yang harus kita dorong, tingkatkan bajale, padi, jagung dan kedelai ini dengan jalan ya proteksi lahan-lahan produktif kita. Apalagi kita sekarang menghadapi ya perubahan iklim yang begitu cepat, yang dibutuhkan bibit yang memenuhi standar tadi seperti apa disampaikan oleh Kepala BSIP. Demikian juga pupuk misalnya dipenuhi, demikian juga arah tanah kita yang sudah mulai lembek ya, tingkatnya sudah tidak memenuhi syarat lagi, perlu dilakukan pembenahan ini dengan jalan penggunaan pupuk organik. Tetapi penggunaan pupuk organik secara Bali organik ya dilepas begitu saja tentu tidak mungkin. Ini harus disiapkan dulu infrastrukturnya dengan baik. Tidak bisa serta-merta begitu mengganti seluruh pupuk kimia itu dengan pupuk organik. Siapkan dulu. Pasti akan tergantung dengan pupuk urea. Apalagi urea itu sudah beda dari dulu ya. Kalau tidak menggunakan urea kurang abdol, kan begitu para petani kita itu. Nah memang Pak Gubernur, Pak Koster dulu ya ingin di tahun 2004 itu supaya Bali ini betul-betul hilang pupuk organik, pupuk kimianya, harus menggunakan pupuk organik. Tetapi harus ada kebijakan juga yang membantu para petani kita untuk meningkatkan produksi organik ini. Apa sapi dibeliin, dianggarkan lewat APBD kan begitu, atau pupuknya dikasih, atau si menterinya diperbaiki. Nah ini supaya ada simpul-simpul ya di petani itu ada produksi pupuk organiknya. Ini harus kita perbaiki bersama ke depan ini. Nah jadi demikian Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. BIMTEK ini akan terus kita laksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas para petani kita di seluruh tanah air, termasuk kita di Bali dan juga khususnya di Tabanan ini. Jadi tahun 2003 ini hampir sebagian besar kita arahkan ke Tabanan ini untuk peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, demikian juga produk-produk pertanian komoditas yang lainnya itu. Jadi di hortikultura sudah kita genjot juga dengan memberikan bantuan berupa bawang merah, bawang putih, demikian juga
buah-buahan. Makanya kita sekarang di Taman ini ada beberapa desa yang sudah mengembangkan kampung buah gitu. Jadi manggis, durian, misal sudah kita mulai kembangkan. Apalagi durian pada saat sekarang ini cukup laris diminati sekali. Baru berbunga saja durian itu sudah dipajak. Nah ini sudah bagus sekali sekarang ini. Nah jadi akses ini kan harus kita dapatkan lewat APBN kita, karena APBN kita tidak mungkin mengcover seluruh kepentingan para petani kita. Jadi demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan Bintek ini memberikan manfaat kepada kita, yang juga berharap seluruh peserta Bintek ini mengikuti Bintek dari awal sampai dengan terakhir. Ampunan TKI, klien-klien hilang nih kita. Jadi karena pengalaman kita, kalau Bintek dengan KWT, kelompok wanita tadi betul-betul ya setia betul dari awal sampai terakhir, sehingga ada menggidik itu pasti setia dia. Ya biasanya kalau yang cowok kan ke belakang lu ngerokok gitu kan, duduk-duduk, habis itu hilang. Mudah-mudahan tidak terjadi ini. Ya, jadi ikuti dengan baik Diki, karena kita akan banyak dapat wawasan dari para narasumber nanti yang akan menyampaikan. Nah demikian Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, dengan mengucapkan nawi genepastu nama hidup, puji syukur karena Padinas yang dewasa, maka Bintek pada pagi hari yang berbahagia ini saya buka secara resmi. Nah yang terakhir ini pesan politik, karena kita sudah memasuki tahun politik ini, karena setiap tidak kalau kita dapatkan program, dapatkan APBN baik di provinsi, kabupaten, di pusat, tidak bisa lepas dari keputusan politik. Nah, itu karena anggaran itu ditetapkan, dibahas, ya hasil kerjasama antara legislatif dengan eksekutif itu. Jadi kebijakan politik. Nah, tidak iki bangkit di tahun 2024 ternyata malih dados caleg, karena bagi anggota DPR RI yang sudah 5 periode tidak ditugaskan malih kita niki. Yang maksud semua niki, ampun tiap pileg pasti dipilih, apalagi gubuk ini basisnya para partai. Yang sing awal gubuk niki, apalagi Pak Mawar niki, kader lumputan PDI Perjuangan. Nah, dijang makin berdua mantan ini, berdua istri, ditugaskan oleh partai niki dadas calon ring provinsi dapil Tabanan. Nah itu jadi dijang dan surut-surut tugas doa restu dukungan di daerah Sersapi niki. Jadi mohon dukungannya niki Sersapi ring terutama para petani Bekaseh pun niki Sersapi. Jadi supaya ada yang menjebak kepada Indonesia ke depan nanti. Jadi kalau dia Astun Karo terpilih, saya akan suruh dia duduk di komisi yang membidangi masalah pertanian nanti supaya nyambung ini. Karena kasih ngonyol sih anggota DPR itu depan masuk komisi pertanian, Pak. Karena saya lapor, karena petani tadi itu kan ya penderitaan sampai akhir, namun ikhlas kan begitu tadi. Kerja ikhlas, kerja tulus di petani ini. Itu. Jadi memang basah dia, karena ngurus dia ada irigasi kan basah kuyup malahan. Nanti mohon dukungannya Niki, namanya di Bali Usman Tari, nomor urut 3. Atur untuk semua di kami. Nah, kemudian terakhir kita akhir dengan sebuah pantun ya. Berwisata ke Pulau Bali, jangan lupa beli dasi. Terima kasih para petani, karena mereka kita makan nasi. Ini pantun politik lagi satu. Kebualu kepikat, nelayan lumas jukung. Pemilu makin dekat, titian lunas dukungan. Oke, pantun semua yang sudah baca Pramu Santi. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih. Aplaus sekali lagi untuk Pak Made Urip. Terima kasih Bapak untuk arahannya dan motivasinya. Tentu saja
arahan, informasi, dan motivasi dari Pak Made Urip tidak elok jika tidak kita implementasikan ya Bapak Ibu. Untuk itu sesaat lagi kita akan melaksanakan serah terima bantuan dari kegiatan Komisi 4 DPR RI bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. Untuk itu sembari rekan-rekan saya menyiapkan area untuk serah terima, silakan Bapak Ibu menikmati snack terlebih dahulu. Saya mohon rekan-rekan panitia untuk bisa clear area dan set up area. Baik. Selanjutnya kami berkenan mengundang ke depan perwakilan dari Suba Gubuk 1, Gubuk 2, dan Batu Sangyan untuk bisa hadir di depan. Dan kami mengundang seluruh tamu undangan yang ada di meja depan untuk bisa hadir di depan stage. Baik. Bapak dan Ibu, hadirin peserta BIMTEK serta tamu undang. Bantuan benih Arumba akan diserahkan oleh Kepala PSIP Bali terlebih dahulu. Baru setelahnya nanti bantuan oleh Pak Ahmad dan Nyonya. Ini kameranya ngadep sana. Rekan-rekan humas agar bersiap di sisi yang berlawanan. Baik. Bantuan benih beras merah Arumba kepada Selama Suba di Desa Gubuk. Kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Cukup? Baik. Iya, silakan boleh pergantian Bapak. Gubuk 2 dan Batu Sangyan boleh maju. Baik. Boleh dipegang Bapak bantuannya? Iya. Langsung ke petaninya aja Bapak, langsung ke anggota Kramus Subanya. Iya. Bantuan alat tanam kedelai dari Bapak Dr. Andes Made Urip bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. Selanjutnya dari Kramus Suba Batu Sangyan. Oke, baik. Bantuan alat tanam kedelai dari Bapak Dr. Andes Made Urip didampingi Bapak Kepala PSIP Bali dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan. Berikan aplaus yang meriah. Baik, terima kasih. Itu agak berat, Bapak boleh ditaruh di depannya. Nah, kita akan melakukan sesi foto bersama. Kami mengundang seluruh tamu undangan untuk bisa hadir dan seluruh peserta untuk bisa berdiri, Bapak. Iya. Yang pertama nih, karena pertanian itu permintaan